Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Untuk trading scalping di tanggal 12 Oktober 2023 ya, di hari Kamis. Nah, seperti biasa, saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dulu ya, untuk teman-teman lihat respon marketnya. Dan kalau seandainya ada di respon menarik, baru teman-teman cari momentum entry. Dan saya tidak mengajak beli ataupun jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual saham sepenuhnya di tangan teman-teman masing-masing. Dan saham yang saya informasikan tidak ada kepastian pasti akan naik ya, dan teman-teman juga mesti paham sendiri menjadi trader mandiri untuk menentukan level cut loss atau level take profit ya. Dan seperti biasa nih ya, saham-saham yang saya informasikan adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi ya teman-teman. Dan biasanya saya nggak hold nih, kecuali dia ada sentimen arah yang kuat, baru saya hold. Biasanya langsung saya beli dan saya jual di hari yang sama, seperti itu. Nah, untuk rekomendasi yang pertama masih ada saham brand. Ini luar biasa sekali teman-teman. Wah, luar biasa banget. MG kemarin nggak masuk dan hari ini dia masuk gede ya teman-teman, dapat di pasar ini. Dan dua ini ada STRK, dan tiga ini yang kemarin udah sempat turun IOTF, dan yang keempat ini ada Fire nih teman-teman. Untuk pembahasannya sendiri, brand ini di hari ini ya, di hari ini, di hari Rabu tanggal 11 Oktober, secara luar biasa dia nggak mau kalah ya. Dia nggak mau kalah sama XC ya, XL. Dia nggak mau kalah sama XL nih teman-teman. Jadi kemarin kan dia nggak masuk jajaran ini teman-teman. Yang kemarin tuh dia masuk hanya 200 juta. Ini bukan big player ya, biasanya mungkin ini retail yang menggunakan sekuritas MG gitu, karena secara jumlah dia hanya kecil. Tapi dia hari ini dia masih ikut lagi. Jadi mungkin kemarin MG big playernya beranggapan bahwa akan udahan sentimennya, tapi dia masih maksa. Dan ya dia buat status juga sih ya, masih dapat antrian arah katanya. Dan dia yang jual ini malah mostly retail ya, PD, YP, XL ya. XC juga ada di sini ya. Masih sangat kuat ini sentimen saham brand ini ya teman-teman. Dan kalau dilihat juga ini, karena kita lihat di nego juga ada transaksi 1,6 miliar ya. Ini ZP ya, ini luar biasa sekali. Maybank dia beli 1,6 miliar di harga 1838, sedangkan harga regi di pasar RG-nya ini masih 1515. Dia berani beli 1838. Ini wah, di luar biasa banget lah pokoknya ya, animo masyarakat, untuk animo pelaku pasar lah ya, saya sebutnya pelaku pasar untuk saham brand ini. Jadi sentimennya masih sangat menarik ya. Kalau seandainya besok dia araknya lepas atau nggak arak gitu teman-teman, dia punya volatilitas, teman-teman bisa manfaatkan untuk cari-cari cuan juga ya di saham brand ya, kalau seandainya dikasih. Karena ini big player masih mau cari ngumpulin barang terus ya, karena luar biasa nih sentimen saham brand ini. Nah, yang kedua ini saya punya saham STRK nih teman-teman. Saham STRK ini dia menarik menurut saya. Kenapa? Sebenarnya ya teman-teman, kita cerita dulu sedikit. STRK ini mana ya? Sebentar. Ini ya. Nah, ini teman-teman. STRK itu underwriternya yang partisipan adminnya itu SH. Nah, ini kalau kita lihat SH-nya SHHD ya, mana ya tadi, SHHD, FZ dan juga PG ya, FZ dan juga PD. Ini kita lihat, sorry, ini dia. Nah, ini STRK. SH ini underwriter, HD ini penjamin ya. Nah, terus PG juga penjamin. Ini buang barang teman-teman, dan buang barangnya ini nggak nanggung-nanggung ya. Menurut saya ini buangan barangnya cukup besar ya. 10 miliar, 9 miliar, 6 miliar, dan 5,6 miliar nih ditampung sama ZP. Tapi ya teman-teman, ZP ini sebenarnya dia bukan masuk dalam kategori underwriter, tapi dia berani nadah dalam jumlah yang cukup besar ya, seperti itu. Dan kalau seandainya kita lihat nih STRK chartnya, si broker ZP ini teman-teman, si broker ZP ini nggak hanya nampung induknya si STRK ya, tapi STRK Waran juga nih ya, kita lihat
STRK Waran juga ditampung sama ZP dengan nilai 2,3 miliar dengan average di harga 17 ya STRK Warannya ya. Ya padahal ini STRK Warannya opennya di harga 21, jadi ya mungkin dia kita nggak tahu ya, tapi kalau seandainya ngelihat berdasarkan data ini ZP ini berani ya pasang badan nih teman-teman. Dan menurut saya STRK ini akan menarik untuk teman-teman pantau juga ya. Balik lagi ini bukan bicara mengenai fundamental perusahaan, tapi lebih kepada pergerakan harga saham ya. Jadi STRK ini menurut saya bisa dijadikan salah satu watchlist yang cukup menarik. Nah yang kedua saham yang baru IPO juga ada IOTF teman-teman. Nah IOTF ini sebenarnya kemarin dia ini udah ini hari ini 1%. Nah kemarin dia minus 2%, di hari sebelumnya udah minus 23% ya, 23%. Nah sebenarnya kalau ngelihat berdasarkan ini ya kita udah bisa berasumsi wah ini saham udah selesai gitu, udah nggak menarik lagi. Tapi di hari ini teman-teman di tanggal 11 Oktober ada broker CP yang melakukan akumulasi ya, Valburi ini melakukan akumulasi sebesar 1,3 miliar dengan average di 98 ya teman-teman. Dia average di 98. Memang kalau seandainya kita tarik mundur ya di IOTF nih dari mulai tanggal 9 ya, dia listing tanggal 9 ya. Tanggal 6. Kalau kita tarik dari tanggal 6 memang semua distribusi, tapi secara keseluruhan CP dia masih net buy ya, CP dan PF nih teman-teman yang megang saham IOTF. Nah ini kalau seandainya saya lihat CP adalah salah satu penjamin ya, underwriter dari IPO saham IOTF ini ya teman-teman, CP. Nah jadi sebenarnya korelasinya sama pergerakan harga sahamnya ke depan akan seperti apa saya juga nggak bisa menjamin, tapi yang jelas kalau teman-teman lihat dari data transaksi top buyer 2, 3, dan 4-nya ini hanya ratusan juta ya, bahkan puluhan ya, 80-an dan 50, dan CP ini cukup mencolok, dia melakukan pembelian 1,3 miliar dan yang ngejual PF, IH, PD dengan ratusan juta aja ya. Dan hari ini sahamnya diakumulasi dengan tidak gerasa-gerusu ya teman-teman. Jadi harga sahamnya cenderung stabil, dan menurut saya teman-teman ini menarik ya untuk teman-teman pantau karena ya dana yang masuk ini nggak main-main ya, 1,3 miliar nih, menurut saya menarik seperti itu. Nah, lalu saham Fire yang kemarin saya rekomendasikan ya teman-teman, kalau misalnya lihat harusnya cuan ya, cuman saya pribadi nggak trading juga di saham ini karena fokus sama Koka dan STRK ya, saham IPO, karena saya punya 2 account ya, jadi fokus saya terbagi. Dan menurut saya nih saham Fire ini masih akan menarik ya teman-teman nih. Kalau secara chart dia kemarin gap up ya, lompat, saya nggak tahu juga dia besok akan menutup gap ini atau lanjut ke naik, tapi yang jelas data transaksi menunjukkan AZ masih melakukan akumulasi dengan total hari ini 1,1 miliar. Ini yang lain nggak ada yang sebesar AZ ya. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin juga yang jadi top buyernya itu jadi top buyernya itu YP ya teman-teman di tanggal 10. Ini saham sebenarnya udah beberapa hari ini teman-teman manggung, kalau dihitung dari mulai tanggal 2, dan dia ada penurunan di tanggal 5 ya, 9%. Tapi ya menurut saya ini masih menarik ya. Masih menarik kalau seandainya kita ini dia udah ngelewatin resist di tanggal 3 April ya. Ya kita nggak tahu, saya nggak tahu dia pergerakannya ke depan akan seperti apa, tapi berdasarkan data transaksi di tanggal 11 ini masih menarik, masih ada akumulasi ya. AZ masih melakukan pembelian ya, average 118, di sahamnya di 132 ya. Menurut saya dipantau masih akan menarik ya teman-teman. Nah ini jadi udah ada 4 ya tadi ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman lihat ya, ini itu ada Brand, STRK, IOTF, dan juga Fire. Yang mungkin sekedar tambahan informasi aja buat teman-teman, hati-hati sama IPO saham Koka ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena ini sudah distribusi keras ya, distribusi dari broker HD. Ya, memang masih akan ada potensi karena terlihat wah ini di area-area ARA ya, dekat-dekat ARA gitu ya. Tapi kita masih hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti keguyur lagi di saham ini di harga yang tinggi ya. Karena kalau ngelihat
ini distribusinya udah 12M HD. Ini ya. HD salah satu underwriternya ya. HD adalah salah satu underwriter saham Koka, dan ini ya menurut saya hati-hati ya, yang jadi top buyernya XL dan juga YP. Kalau saran saya hati-hati. Saham Lopi juga sama ya, kalau misalnya teman-teman lihat secara Broksum mungkin ada akumulasi tipis ya, tapi ini asumsi saya jumlahnya sangat kecil dan ini mostly retail kalau asumsi saya ya teman-teman. Misalnya seperti itu. Yang lainnya yang jadi rekomendasi tetap brand STRK, IOTF, Fire untuk teman-teman pantau pada saat market opening besok. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan boleh juga ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan, thank you.